Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-qaya wa bil khusus Rama Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahidina wa jami'i munawwibina wa jami'i mu'allifil kutub khususun mu'allif jam'al jawami bibarakati ulumihim fitini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai Fathul Qorib, pembahasan Fathul Qorib mengenai masalah wa taraka al-musannaf isman khamisan wa huwa al-ma'u al-mutahhiru al-haramu al-wudhu'i bima'in maghsyubin. Dalam Fathul Qorib mengenai masalah air yang kelima, yaitu al-ma'u al-mutahhiru al-haramu al-wudhu'i bima'in maghsyubin. Lalu Fathul Qorib ini jam'ul jawami'nya mana, usul fiqhnya mana, atau latihan tahrijul furu' alal usul sebelum memulai pembahasan jam'ul jawami', sebelum memulai masalah jam'ul jawami', alangkah barokahnya, alangkah istimewanya memulai dengan nazam jam'ul jawami' yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Lillahi hamdulillah yasalu salamata yu'zinu bistiyati man abada Zaman dua jam'al jawami'il hawa usul al-fi
واصل الشافي loncat يشعر هذا الناس مسلم مقسما وكان شفاعة صوت محمد loncat أسئلة الفقه الأصول مجملة وقيل معرفة ما يدل له loncat mengenai nazaman yang menjelaskan mengenai Fathul Qorib, yaitu Wataroka al-Musannaf isman khamisan wa huwa al-ma'u al-mutahhiru al-haramu al-wudu'i bima'in mahsyubin. Apa nazaman Fathul Qorib mengenai wudu dengan memakai air resapan. Nazamannya adalah Ammalladzi jihadu ta'adada misla sholati fi makanil masyubah wa inna kasihu indal aksari wala sawabna indahum bil asyari wa qila la tasihu lakin hasyola syukutu walhamdali lawala. Nazaman Fathul Qorib wa taraka al-musannaf isman khamisan wa huwa al-ma'u al-mutahhiru al-haramu al-wudu'i bima'in mahsyubin aw bima'in musyabbalin lisyurbi. Mengenai Fathul Qorib, Imam Jalaluddin As-Suyuti melalui nazam Jam'ul Jawami' beliau mengatakan amalan jihadu ta'addada mislus sholati fi makanil masyubah fa innaha tashihu indal aksari wala sawaba indal asyari wa illa la tashihu lakin hasyola syukutu walhamdali la wala.
Imam Jalaluddin mengatakan amal ladzi jihadu ta'addada amal ladzi anakun utawi masalah alladzi ta'addada jihadu ang utawi jihate atau sisi pandang alladzi itu ta'addada wawilangan apa alladzi mislu sholati ayya itu mislu sholati ayya utawi amal ladzi jihadu ta'addada itu mislu sholati sepadane sholat fi makanin dalam panggonan mausuda angten osyok. Dalam jam'ul jawama, dalam nazaman jam'ul jawama, Imam Jalaluddin Asyuyuti mengatakan sesuatu yang memiliki dua sisi atau dua pandangan seperti halnya masalah sholat ada dalam tempat rosokan. Sholat memakai sajadah rosok. Lalu dalam nazam Asy'udiyah, nazam Jam'ul Jawama' mengatakan contoh lain yaitu sholat memakai pakaian rosok atau pakaian sutra atau wudhu dengan air rosokan. Mengenai masalah ini, apakah sholatnya sah, wudhunya sah atau tidak? Mengenai hal ini ulama terjadi khilaf. Dalam hal ini terjadi 4 pendapat atau ada khilaf yang jumlahnya ada 4 pendapat. Dalam nazam Jam'ul Jawama' mengatakan fa inna tasihu indal akhari wala thawaba indahum fil asyari. Pendapat pertama mengatakan sholatnya sah tetapi tidak mendapat pahala. Lalu dalam Jam'ul Jawama' pendapat pertama ini termasuk pendapat mayoritas. Mayoritas ulama
dalam jam'ul jawama amal wahidu bisyahsilahu jihadani as-sholati fi makanil mahsubi fal jumhuru tasihu il as-sholatu wala yusyaku fa'iluha utudatan lahu alaiya min jihadil husyuk. Pendapat pertama yang diwakili oleh kelompok al-jumhur, mayoritas ulama mengatakan sholatnya sah tapi tidak mendapat pahala. Wa innaha tasihu lakin hasula wa inna tasihu indal aksari wa innaha mawqasatun amal ladhiyatuh itu tasihu syah wala syawabah. Tetapi sholat menggunakan sajadah khusyuk la yusabu swailuha. Sholatnya tidak mendapat pahala. Sholatnya sah tapi tidak mendapat pahala. Ini kelompok pertama yang diwakili oleh al-jumhur atau mayoritas ulama. Lalu kelompok yang kedua mengatakan sholatnya sah mendapat pahala dan juga mendapat siksaan, mendapat uqubah. Sholatnya sah mendapat pahala memandang sebab melakukan sholat dan juga mendapat siksaan atau mendapat dosa memandang min jihadil khusyuk, memandang sisi khusyuknya. Ini kelompok yang kedua. Lalu dalam jam'ul jawame kelompok yang ketiga wa qala al-qadhi Abu Bakar al-Baqilani wal Imam Ar-Razi la tasihu as-sholatu mutlaqan nazaran liqiyatil hasbi wa yasqutu at-talabu lisholat indaha li'anna syalafa lam ya'muru biqadaiya ma'a ilmihim biha. Kelompok yang ketiga yang diwakili oleh Imam Abu Bakar al-Baqilani lalu Imam Ar-Razi mengatakan sholatnya tidak sah tetapi isqatul qadar, tetapi
tidak wajib qada dengan alasan li'anna syalafa lam ya'muru bi qadaiha, dengan alasan ulama syalaf pada zaman dahulu mengenai masalah ini, ulama syalaf tidak mewajibkan untuk qada. Sehingga dalam syarahnya Jam'ul Jawami yaitu Al-Banani, kelompok yang ketiga atau kelompok yang diwakili oleh Abu Bakar Al-Baqillani dan Imam Ar-Razi, ini seolah-olah dalilnya, hujjahnya adalah ijma'ul ulama. Ijma' ulama bahwa pada zaman dahulu ulama sepakat seandainya ada seseorang atau syair sholat memakai sajadah rasyab atau sholat memakai pakaian rasyab atau pakaian curian atau hasil curian atau wudhu dengan air resapan seperti dalam Fathul Qarir, maka ulama sepakat sholatnya tidak sah dan dianggap isqatul qada. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga memiliki alasan li'anna syalafa lam ya'muru bi qadaiha. Lalu kelompok yang keempat mengatakan sholatnya tidak sah, wudhunya tidak sah, dan wajib qada. Pendapat keempat ini diwakili oleh Imam Ahmad. Mengenai Imam Ahmad ini, Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan wa qila la tasihul lakin hasola syuqutu walhambali la wala walhambali la wala. Walhambali utawi pendapat Imam Ahmad bin Hanbal itulah la yasihu as-sholat wala lan ora syuhudul qada. Imam Jalaluddin As-Suyuti mengenai masalah ini mengatakan dalam nazam walhambali la wala.
Walhambali utawi pendapat Imam Ahmad bin Hambal itulah ayla yasihu as-sholat ora syah apa sholat wala ay wala suquto al-qadha. Sehingga Imam Ahmad mengatakan sholat memakai sajadah hosyokan, sholat memakai pakaian hosyok, pakaian hasil curian, maka sholatnya tidak sah dan wajib qadha. Lalu dalam Jam'ul Jawami mengatakan dalil atau hujjah yang digunakan oleh Imam Ahmad yaitu ijma'ul ulama. Dalam Jam'ul Jawami alasannya adalah ijma'ul ulama. Wa qala al-Imam Ahmad la sihhata laha wa la syuhuda lidolab indaha. Qala Imamul Haramain wa qad ana fi syalafi muta'ammihuna fi taqwa ya'muruna bi qadaiha. Wa qala Imamul Haramain, Imam Haramain mendukung pendapat Imam Ahmad, lalu beliau mengatakan wa qad ana asyalahu, pada zaman dahulu ulama salaf yang takwa kepada Allah, yang selalu memiliki sifat takwa, ya'muruna bi qadaiha. Ulama salaf memerintahkan untuk supaya sholatnya diqadha. Mendapat Imam Ahmad ini dalam syarahnya Jam'ul Jawami Al-Banani, mendapat Imam Ahmad ini seolah-olah mengatakan adanya ijma'ul ulama bahwa sholat dengan memakai sajadah hosyok atau sholat memakai pakaian hosyok atau hasil curian, maka sholatnya tidak sah dan wajib qadha. Sesuai dalam nazam wal hambali la wala wa qila la tasihu lakin hasyola wal hambali la wala syuhudu wal hambali
wala wal hambali utawi pendapat Imam Ahmad la aila tasihu wala lan ora syuhudul qadha. Lalu Imam Nawawi dalam Majmu' ini kitab Majmu'. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' mengatakan mayoritas ulama mengenai sholat dalam sakitnya khusyukan sholatnya sah, mayoritas mengatakan yasihu. Dan ini termasuk ulama-ulama usul fikih, usuliyun. Lalu Imam Hambali dalam Majmu' Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan sholatnya tidak sah dan wajib qadha dengan alasan ulama ijma' bahwa menempati tempat haram itu hukumnya tidak boleh. Ijma' ulama sepakat tidak boleh menempat pada tempat yang haram. Lalu sholat itu adalah menempati suatu tempat, sehingga tidak mungkin sesuatu yang haram berubah menjadi tidak haram. Ini alasan Imam Ahmad dalam kitab Majmu', dalam kitabnya Imam Nawawi, kitab Majmu'. Lalu dalam nazam Jam'ul Jawami' selain Awaid Syafi'i, yaitu nazam Maraqus Syu'ud, contohnya adalah sama dengan sholat fi masjidin, yaitu sholat memakai air resapan, wudhu dengan air resapan, atau sholat memakai pakaian sutra. Lalu dengan adanya usul fikih ini, maka bisa disimpulkan apa yang ada dalam Fathul Qorib, yaitu mengenai masalah air yang kelima dalam bab pembagian air ada 4: tahir mutahhir, tahir mutahhir makrun istimalu, lalu yang ketiga tahir ghairu mutahhir, lalu yang keempat ma'un najis. Lalu dalam Fathul Qorib wa taraka al-musannaf isman khamisan
wa huwa al-ma'u al-mutahhiru al-haramu, seperti wudu dengan air husuban. Inilah yang dikenal dengan istilah tahrijul furu' alal usul. Mencoba memahami furu'iyah lalu memahami usul sahihnya, sehingga tidak boleh kalau hanya usul sahih, tetapi melihat kitab sahihnya seperti Majmu'. Dalam Majmu', walaupun dalam Jam'ul Jawam sudah ada sholat husub hilaf, dalam nadman amalaji jihadu ta'adada misla sholati fi makanil maksudnya, walaupun sudah jelas fi makanil maksudnya, alangkah istimewanya melihat kitab sahihnya, melihat Majmu', ini Majmu', lalu melihat Syarwani, lalu melihat Nihayatul Muhtaj atau yang lain. Dalam hal ini Fathul Qorib yang berupa Wadaro'a al-Musyrad isman khamisan wa huwa al-ma'u al-haramu al-mutatahhiru al-wudu'i bima'in mahsubin au bima'in musabbalin lisyurbi. Furu'iyah ini usul sahihnya yaitu ammalladhi jihadu ta'adada mislu sholati fi makanil mawsuda fa inna tasihu in al-akhari. Wala kawabain daum fil asyari wa qila la tasihu lakin hasulah su'udu wal hambali la wala. Ini nazman Jam'ul Jawam. Nazman ini pada waktu saya siswa aliyah menjadi rais Jam'ul Jawam, sebelum saya meraisi, saya hafalkan nazman Jam'ul Jawam. Alhamdulillah sampai sekarang masih hafal. Ammalladzi jihadu ta'adada mislu
sholati fi makani mausuka wa inna tasihu indal akhari wala sawaba indahum bil asyari wa qila la tasihu la tinhasula husuluhu walhambali la wala. Mudah-mudahan ngaji ini membawa manfaat barokah. Nawaitum ta'alumal ilmi lilaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.